Shalom Jemaat Gibeon, Happy Sunday. Kita bertemu kembali di ibadah online Gibeon. Dan saya ingin menyapa bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung. Di sini bukan tempat orang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah pada hari ini. Saya percaya melalui tayangan ini, iman kita dapat dibangun dan dikuatkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan membaca sebuah kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu meskipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, membesarkan namanya. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada keselamatan. Mohon semua katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari ragu
Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, Yesus. Kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Minggu ini kita memasuki pertanyaan Katekismus Reformasi minggu yang ke-39. Saya akan membacakan pertanyaan untuk Anda dan Anda bersama-sama dengan saya merespon jawaban Katekismus ini. Dengan sikap bagaimana kita harus berdoa? Dengan kasih, ketekunan, dan syukur, dengan ketundukan yang rendah hati pada kehendak Allah, dengan mengetahui bahwa karena Kristus, Dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Pembacaannya dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, doa dan kemunafikan adalah sebuah oksimoron, yaitu dua hal yang tidak bisa berjalan bersamaan. Tuhan Yesus pernah mengajarkan dalam Injil, yaitu kalau kita berdoa, jangan bersikap seperti orang munafik, yaitu mereka berdoa dengan maksud supaya dilihat orang, sehingga doa itu seperti pertunjukan. Mereka terlihat suka berdoa, padahal yang mereka sukai adalah pujian dari manusia. Mereka tampak sangat mengasihi Allah, padahal mereka mengasihi reputasi diri sendiri. Mereka terlihat menyembah Allah, padahal mereka terjebak pada penyembahan pada diri sendiri. Tetapi doa yang benar adalah ungkapan kasih, ungkapan ketekunan, dan ungkapan syukur. Mengapa dengan kasih? Yaitu karena kita berdoa kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Dan itu bukanlah hubungan yang sifatnya transaksional, yaitu bukan tentang apa yang kita dapatkan darinya atau apa yang akan kita berikan. Tetapi ini adalah tentang relasi kita dengan Tuhan. Dan melalui doa maka kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dalam doa juga memerlukan ketekunan, yaitu kita tidak hanya berdoa ketika kita sedang membutuhkannya, tetapi terus-menerus berdoa. Mengapa? Karena itu menunjukkan ketergantungan kita dengan Tuhan, serta kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena dalam Kristus. Maka sekarang kita ini menjadi milik Bapa yang mengasihi kita dan peduli akan kita, serta akan memberikan kita yang terbaik bagi kita menurut kehendak-Nya. Dan doa juga harus menjadi ungkapan syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita yang terbaik dari Dia, yaitu Yesus yang sudah mati bagi penebusan dosa kita. Kita bersyukur atas kemurahan-Nya, anugerah-Nya, dan pemeliharaannya atas hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan yang kita alami, baik atau buruk. Seperti pepatah yang mengatakan ketika kita tidak dapat merasakan tangannya, tetapi kita dapat mempercayai hatinya. Karena kita tahu bahwa Allah itu baik dan kita bersyukur atas kebaikannya itu. Amin. Sebelum berdoa, saya memberikan kesempatan sejenak untuk kita bersama-sama merenungkan apakah selama ini kita sudah memiliki sikap doa yang benar, dan izinkan Roh Kudus untuk mengkalibrasi hati kita, serta kita mau mengaplikasikan bagaimana sikap doa yang benar, yaitu dengan kasih, ketekunan, dan ucapan syukur.
Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami berdoa dengan sikap yang tidak benar. Kami seringkali berdoa hanya tujuannya untuk kepentingan diri kami sendiri. Dan pada saat ini Tuhan, kami sadar bahwa sesungguhnya apa yang kami doakan itu adalah sebagai ungkapan kasih kami kepada Engkau Tuhan, sebagai hubungan relasi karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan biar kami juga berdoa dengan penuh ketekunan, yaitu kami berdoa dengan tiada putus-putusnya serta mempercayai bahwa Engkau selalu akan mendengar doa kami dan memberikan yang terbaik. Dan kami juga mau belajar untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal yang kami alami, baik atau buruk. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap doa-doa yang kami mohonkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus memimpin kami supaya kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau melalui doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Engkaulah Juru Selamat kami, yang menebus kami, yang membawa kami kepada Allah Bapa, yang rela berkorban bagi kami. Terima kasih Yesus. Inilah hidupku, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku Tuhan, inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan
katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai. Padamu ku berserah, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya Engkau Yesus yang kami percayai. Hanya Engkaulah Yesus satu-satunya imam besar kami, yang menjadi jembatan bagi kami dan Allah Bapa. Kami merenungkan Tuhan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Pemberian anugerah Yesus penebusku, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Terima kasih. Dalam gelap ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat, serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Kau di dalam kami Yesus. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa, Yesus yang pegang hari esokku, darah-Nya yang tercurah aku hidup. Dia begitu
percaya, Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran Putra dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya melimpahku, sampai nanti ku dibagi harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus kami begitu rupa. Bahkan Engkau menyatukan kami dengan diri-Mu, sehingga kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Itulah mujizat yang terbesar bagi kami. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang selalu berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu Yesus bagi kami, sehingga iman kami dikuatkan. Dan hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan secara online. Saudara bisa memberi dengan cara mentransfer ke rekening gereja Gibeon yang tertera dalam layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami, melindungi kami, bahkan Engkau sudah memberikan kami berkat yang terbesar, yaitu Yesus Kristus yang tinggal di dalam kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan dari berkat yang kami terima. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita, biar ini menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memberi. Amin. Selamat memberi. Hello Gibeon Church, good to see you. And this is Gibeon Weekly News.
Gibeon Church membuka kembali kelas pranikah. Simak informasi berikut ini. Hai para couples di Gibeon, kami membuka kembali kelas pranikah bagi Anda yang akan menikah dan akan diberkati di Gibeon Church di bulan Januari sampai Juni 2021. Kami himbau Anda untuk mengikuti kelas pranikah di Gibeon. Kami berdoa setiap pasangan dibimbing dan dipersiapkan memasuki rumah tangga baru mereka dengan pandangan yang injili, bahwa pernikahan adalah milik Tuhan dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jumlah pertemuan kelas pranikah adalah 10 kali pertemuan dan kelas pertama akan dimulai 29 September 2020 pada pukul 6.30 sore via Zoom. Dengan syarat sebagai berikut: telah berjemaat tetap di Gibeon, sudah lahir baru dan sudah dibaptis, menyelesaikan kelas Anda pasti selamat dan telah menjadi anggota aktif care group di Gibeon, dan berkomitmen untuk mengikuti kelas dan bimbingan pranikah sampai selesai. Mari daftarkan diri Anda melalui link yang tersedia di description box. Sampai jumpa and God bless you. Kelas Anda pasti selamat minggu ini membahas tentang baptisan air. Minggu depan akan dilanjutkan dengan judul Roh Kudus. Untuk Anda peserta APS, pastikan Anda tidak melewatkannya. Registrasi dibuka pukul 12.30 melalui Zoom. Berakhir sudah perjumpaan kita dalam relationship Aku Cinta Kamu atau Aku Cinta Diriku. Dan saya berharap tayangan ini tidak membuat kisah cinta Anda berakhir juga, tapi makin dibekali untuk makin bijaksana dalam menjalin hubungan yang gospel-centered. Untuk Anda yang mau mendengarkan kembali, Anda bisa mengunjungi YouTube Gibeon Next Gen di playlist Relationship. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setelah ibadah pukul 8, 10.30, dan 16.30, pastikan Anda mengikuti Zoom After Service Hangout, khususnya untuk Anda yang ingin tahu lebih lagi tentang Gibeon Church atau mau bergabung menjadi jemaat. So, don't miss it. Sekian info yang dapat kami bagikan. Happy Sunday dan selamat mendengarkan khotbah. Shalom saudara, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, welcome. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Kita semua yang tidak sempurna dikasih anugerah Tuhan yang sempurna. Sehingga kita yang tidak sempurna terus disempurnakan dalam anugerah Tuhan dan oleh kuasa Injil Kristus. Nah, hari ini kita ada di minggu ke-9 dari khotbah berseri kita Exodus bagian kedua, Kitab Keluaran. Minggu lalu kita sudah belajar work and rest. Kalau saudara belum mendengarkan ini dan belum mendengarkan khotbah-khotbah sebelumnya, saudara bisa menyimak khotbah-khotbah sebelumnya dari khotbah berseri ini dengan download Gibeon app di Play Store, Google Play Store atau di App Store di iTunes. Anda juga bisa menyimak Spotify kami atau di Joox dan di YouTube channel kami Gibeon Church Surabaya. Bagi saudara yang suka menonton TV, kami juga tayang di MNC Play di live channel 2 kali seminggu, hari Jumat malam jam 8 malam dan hari Minggu kita menayangkan ibadah kita pukul 7 malam. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai Keluaran 32 yang berjudul Falling into Forgetfulness, jatuh ke dalam lupa ingatan, amnesia rohani. Kita akan bicara tentang hal itu. Nah, teks kita hari ini adalah Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Hari ini saya tidak akan baca semuanya, tapi saya minta saudara bisa baca sendiri di rumah. Dan saya akan membaca ayat-ayat yang penting sehingga saudara mendapatkan poin demi poin. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah mengapa, apa, dan konsekuensi dari penyembahan berhala Israel. Jadi mengapa ada penyembahan berhala, apa penyembahan berhala itu, ya, dan konsekuensi dari penyembahan berhala bangsa Israel. Yang kedua, bagaimana reaksi Harun. Karena yang memimpin bangsa Israel pada waktu Musa absen adalah Harun. Dan apa yang Musa lakukan untuk mendamaikan bangsanya dengan Allah Yahweh. Kemudian yang ketiga, bagaimana aplikasi Injilnya di dalam kehidupan kita semua. Oke? Saya akan masuk ke dalam poin yang pertama. Mengapa ada penyembahan berhala di Israel? Apa penyembahan berhala itu dan konsekuensi dari penyembahan berhala itu. Nah, saudara perlu tahu pada poin ini Tuhan sudah menunjukkan anugerah kasih karunia-Nya. Tuhan berinisiatif untuk mencurahkan kebaikannya. Kasih karunia-Nya begitu melimpah. Tuhan begitu penuh dengan belas kasihan kepada bangsa Israel. Tuhan lebih dulu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. 430 tahun lamanya. Sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
Tuhan membebaskan mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menuntun mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberikan perintahnya untuk melindungi mereka. Dan bukan cuma itu, 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan memberikan kemah tabernakelnya. Bahkan Tuhan memberikan secara spesifik semua alat-alat dan perabotannya. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi apa yang terjadi? Kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang pertama, Keluaran 32 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara, saudara baca yang kuning, kita baca sama-sama. Dan semoga saudara waktu membacanya, iman saudara dibangun. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat yang kedua, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat yang ketiga, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Kemudian ayat yang keempat, diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Ayat yang keenam, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Wow. Saudara, ini ada sesuatu yang sangat menarik. Kalau saudara perhatikan di sini, bangsa Israel tidak suka dan tidak sabar dengan waktunya Musa dan waktu Tuhan, jadwalnya nggak cocok. Dan waktu jadwal Tuhan dan jadwal Musa tidak cocok dengan jadwal mereka dan ekspektasi mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka langsung cari alternatif, cari apa yang bisa mereka fokuskan sehingga mereka mulai melenceng dari penyembahan mereka kepada Allah Yahweh yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yang melindungi mereka, yang memelihara mereka selama ini, dan akhirnya mereka lupa semua tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Padahal di situ ada tiang awan, di situ ada tiang api. Setiap pagi mereka bangun pagi ada mana. Setiap sore mereka mau menjelang matahari terbenam ada burung puyuh. Tetapi mereka lupa siapa yang memberikan itu semua. Nah, kalau saudara perhatikan tadi dikatakan bahwa yang mereka buat adalah anak lembu emas. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan kalau saudara lihat sebenarnya kisah ini mengkomunikasikan apa, saudara? Kisah ini mengkomunikasikan doktrin kerusakan total. Kisah ini mengkomunikasikan doktrin of total depravity. Kalau saya bisa simpulkan, manusia berdosa tendensinya mencari kepuasan, keamanan, dan objek kepuasannya pada sesuatu atau seseorang selain Tuhan. Karena dosa, saudara, kalau sudah perhatikan masih ingat kejadian di mana Adam dan Hawa diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah, tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ada keterpisahan. Yang semestinya Adam dan Hawa itu memuliakan Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan. Karena dosa, maka ada yang rusak di dalam hati dan roh manusia. Karena pada saat itu mereka mati rohani. Karena mati rohani itulah pencarian kepuasan, pencarian keamanan, objek kesukaan manusia itu salah arah. Yang mestinya kepada Tuhan, tidak lagi kepada Tuhan tetapi kepada ciptaan, pada sesuatu, seseorang. Dan mekanismenya terbukti tidak bisa konsisten. Karena selama ini terbukti, buktinya apa? Semuanya mekanisme untuk membuat bangsa Israel taat itu selalu eksternal. Ada hukum Taurat, ada masalah Tuhan menolong. Ada kebutuhan Tuhan memenuhi. Semuanya eksternal. Tapi lihat apa yang terjadi. Begitu Musa tidak terlihat. Begitu mereka tidak bisa melihat gambaran sang penyelamat mereka. Maka mereka kehilangan pegangan. Mereka kembali kepada penyembahan berhala. Saudara Martin Luther pernah
berbicara seperti ini. Whatever your heart clings to and confides in, that is really your God, your functional Savior. Saya terjemahkan, apapun yang hati Anda pegang dan percayai, maka itulah Tuhan Anda yang sesungguhnya, penyelamatmu yang sebenarnya. Apa yang kita sering percayai lebih daripada Tuhan? Seringkali kita lebih percaya kepada kemampuan kita sendiri. Seringkali kita lebih percaya kepada aset kita. Seringkali kita lebih percaya pada keluarga kita. Seringkali kita lebih percaya kepada kepandaian kita sendiri. Dan apapun yang kita pegang dan menjadi sumber keamanan kita, itulah sebenarnya berhala-berhala kita. Dan bahkan kalau kita tidak sadar, berkat pemberian Tuhan, Tuhan memberikan kita pasangan, Tuhan memberikan kita anak, Tuhan memberkati kita dengan perusahaan, Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, terobosan-terobosan keuangan. Berkat pemberian dari Tuhan bisa menjadi berhala saat kita terobsesi dan mengasihi pemberian tersebut lebih daripada sang pemberi. Nah, kalau saudara perhatikan, bukankah ini seperti kita semua? Kita sering kali begitu mudah lupa, falling into forgetfulness, jatuh dalam amnesia rohani. Kita lupa bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita lupa bagaimana Tuhan menolong kita di masa lalu. Kita lupa bagaimana Tuhan memelihara kita setiap hari. Kita lupa bahwa keselamatan yang kita terima itu begitu mahal harganya. Malah kita lebih suka sama berkat pemberian Tuhan daripada sang pemberi berkat tersebut. Kita salah fokus, kita gagal fokus, kita gagal paham. Itulah kecenderungan dosa manusia. Ini mengkomunikasikan our total depravity, kerusakan total kita. Dari dalam bahwa eksternal mekanisme itu, mekanisme eksternal tidak bisa menyelamatkan kita. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang dilakukan umat Allah. Coba bayangkan kalau saudara baru saja menikah. Saudara mengucapkan sumpah pernikahan di depan hamba Tuhan, di depan jemaat dan di depan semua keluarga. Saudara akhirnya mengucapkan sumpah pernikahan sehingga saudara menjadi suami dan istri. Ada ikatan perjanjian. Tetapi saudara, waktu saudara honeymoonnya belum selesai. Bulan madunya belum selesai. Saudara salah satu dari mereka berzina dengan orang lain. Bayangkan perasaan pasangan Anda. Serasa terkhianati, serasa tersakiti. Begitulah yang terjadi karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah pengkhianatan. Suatu perzinahan rohani. Karena mereka memiliki ikatan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan bahkan berjanji sepihak. Bahkan dia tidak akan meninggalkan bangsanya. Tidak akan meninggalkan umatnya. Tetapi baru saja Musa gak kelihatan. Baru saja jadwalnya tidak cocok dengan jadwal mereka. Mereka sudah meninggalkan Tuhan mereka dan menyembah anak lembu emas. Berapa kali kita mempertanyakan kebaikan Tuhan? Berapa kali dalam hidup saudara kita uring-uringan terhadap keadaan kita. Dan lebih percaya kepada berhala-berhala kita daripada kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Coba kita lihat di sini. Kita lihat ya. Ada sesuatu yang menarik lebih daripada sekedar berhala yang kita tahu selama ini. Yaitu di ayat 1 dikatakan apa? Bangsa Israel berkata, mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 4-nya dikatakan bahwa Harun menerima semua perhiasan-perhiasan itu dan dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Nah, saudara coba perhatikan di sini ya, ada sesuatu yang menarik. Anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah Harun kepada mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Stop dulu saudara. Coba lihat sini. Aneh ya. Bukankah bangsa Israel ini tahu yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, yang memberikan 10 tulah untuk menghancurkan semua dewa-dewa Mesir? Kalau saudara ikuti Exodus yang pertama, maka saudara tahu bahwa dewa-dewa Mesir itu dihancurkan dengan 10 tulah itu. Bukankah bangsa Israel dan Harun itu tahu bahwa Allah Yahweh lah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir? Malah dibilang, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka bisa jadi begitu bodoh, saudara. Dan kemudian ayat yang kelima.
Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Nah, Tuhan di sini ditujukan sama dengan Allah Yahweh. Ini ada sesuatu yang aneh di sini. Dan kemudian ayat yang ke-6, keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban apa saudara? Keselamatan. Jadi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Allah asing, tetapi memanggil mereka seakan-akan Allah asing tersebut adalah Allah Yahweh. Nah, saya mau mengingatkan sesuatu kepada saudara di bagian Eksodus yang pertama, di tulah kelima, itu adalah penyakit sampar pada ternak. Dan dewa Mesir yang menjadi target Allah Yahweh untuk dihancurkan, kuasanya adalah Hathor dan Apis, yaitu dewa ternak yang bentuknya seperti sapi, saudara. Ternak orang Mesir mati sehingga perekonomian hancur, yang menunjukkan bahwa Allah Yahweh lebih superior daripada dewa-dewa Mesir yang berbentuk seperti ternak, yaitu berbentuk seperti anak lembu emas. Nah, saudara bisa lihat sini lagi. Intinya begini. Bangsa Israel, Harun membuat versi Tuhan mereka sendiri. Bahkan namanya di sini tetap mungkin mereka berpikir bahwa ini merepresentasikan Yahweh, Elohim, Tuhan. Tetapi gambaran Allah itu diselewengkan dengan anak lembu emas. Gambaran dari dewa di Mesir yang lebih ramah, yang lebih bersahabat, tidak menakutkan dan sekaku Yahweh yang menggelegar dengan petir halilintar asap di Gunung Sinai. Ini seakan-akan Harun berusaha untuk menenangkan ketakutan bangsa Israel dengan mengingatkan mereka, ini loh Tuhannya mirip-mirip, kamu bisa panggil dia sama Tuhan juga. Dan kita bisa mempersembahkan korban bakaran buat dia sehingga kamu gak resah lagi. Dan Harun berpikir dia sedang menenangkan bangsa Israel tersebut. Nah saudara, ini apa aplikasinya untuk kita? Coba kalau saudara perhatikan di akhir zaman akan banyak hamba-hamba Tuhan palsu yang akan seperti Harun-Harun yang baru diceritakan. Yang menggambarkan dan memberitakan Injil palsu yang mengenakkan telinga para umatnya. Tuhan yang tidak seperti Tuhan yang Alkitabiah, tetapi Tuhan yang palsu. Meskipun namanya sama, meskipun pakai nama Yesus, tetapi seringkali umat Tuhan membuat versi Tuhan yang berbeda dengan Allah Alkitab. Ayatnya bisa pakai ayat-ayat Alkitab, tetapi gambarannya dikaburkan dengan ilah-ilah zaman ini yang lebih ramah dan lebih bersahabat. Dan fokusnya bukan kepada Tuhannya, tetapi fokusnya adalah memuaskan hawa nafsu manusianya. Bukankah ini seringkali terjadi di gereja-gereja? Bukankah ini sering terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya? Mereka lebih suka kepada pemberiannya daripada sang pemberi. Mereka lebih suka membuat versi Tuhan yang lebih bersahabat. Yang tidak seperti Tuhan yang begitu kudus. Tuhan yang begitu penuh dengan kekaguman dan kemegahan. Tetapi Tuhan yang semuanya serba kasih. Benar Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata Jesus is full of grace and truth. Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai mata seperti api yang menghanguskan bagi orang-orang yang tidak kudus. Kekudusannya itu begitu kudus sehingga kalau ada dosa sedikit maka dosa itu harus hangus, saudara. Saudara, inilah keadaan akhir zaman. Matius 7 ayat 6b berkata apa? Yesus yang berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku karena sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, ini kalau kita nggak hati-hati, kita juga sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Saat kita memiliki versi Tuhan yang berbeda dari Alkitab, meskipun sebutannya bisa sama. Itulah sebabnya saya sangat vokal terhadap Injil-Injil palsu yang ada di mana-mana di mimbar-mimbar gereja modern. Ajaran apapun yang tidak menaruh penebusan Kristus dan salib Kristus sebagai inti dari pengajarannya, itu adalah Injil palsu. Apapun yang tidak menaruh Allah Tritunggal di dalam setiap aspek kehidupan berjemaatnya, maka itu merupakan Injil yang sudah tercemari.
penyembahan berhala, tetapi bukan di luar gereja, tetapi penyembahan berhala bisa terjadi di dalam gereja. Kadang-kadang saya sedih mendengar ada betapa banyak orang yang berkhotbah seperti seorang motivator, tidak memakai ayat-ayat untuk menunjukkan kepada Kristus, tetapi memakai ayat-ayat untuk mendapatkan pesan moral supaya hidup pendengarnya menjadi sukses, diberkati, bahagia, dan yang lain-lain. Saya tidak anti orang diberkati, bahagia, dan sukses. Tetapi kalau itu yang menjadi fokusnya, maka kita sudah salah fokus. Kalau itu yang menjadi inti dari pengajarannya, maka kita sudah menyembah berhala, karena itu bukan Allah Alkitab. Tuhan justru ingin menyelamatkan kita dari kesuksesan kita. Kalau kesuksesan itu menjadi berhala bagi kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari kecenderungan dosa kita yang memberhalakan keluarga kita. Kalau sampai kebahagiaan keluarga itu lebih penting dan menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Karena itu akan justru mengecewakan kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Firman Tuhan juga berkata di Matius 7 ayat 21. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itulah sebabnya saudara saya mau katakan ini sekali lagi. Jangan anti doktrin. Dengan maraknya pengajaran Injil palsu di mana-mana, kita perlu mengenal yang asli itu seperti apa, saudara. Saudara, semua pegawai Bank Indonesia bukan diajarin tentang macam-macam uang palsu, tetapi mengenal kualitas dan karakteristik uang yang asli itu seperti apa, saudara. Sehingga waktu mereka melihat uang palsu, mereka bisa mengenalinya. Makanya saudara perlu mengenal Kristus yang asli itu seperti apa. Injil yang asli itu penekanannya apa. Sehingga waktu Anda mendengar Injil palsu, masuk gereja palsu, Anda tidak menjadi jemaat yang tersesat dan masuk ke dalam penyembahan berhala. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya saudara benar-benar menangkap ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyembah berhala di dalam gereja. Karena ada begitu banyak orang yang kelihatannya dia beribadah di dalam gereja. Bibirnya mengucapkan Tuhan, Tuhan. Dan kehidupannya seakan-akan melayani, melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara tidak ikut harun-harun nabi-nabi palsu. Tetapi saudara bisa kembali kepada Injil yang benar. Yang setuju katakan amin. Apa konsekuensi dosa penyembahan berhala? Kalau saudara baca di Keluaran 32, konsekuensinya adalah murka Allah dan maut. Keluaran 31 ayat 9 dikatakan, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Saudara, ini menunjukkan sekali lagi saya mengingatkan saudara dari beberapa minggu yang lalu bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Ini adalah kabar baik saudara. Kalau Tuhan kompromi dengan dosa, maka Tuhan bukan Tuhan yang maha adil. Maka kalau dia nggak maha adil, maka dia juga nggak maha kasih. Kalau dia nggak maha kudus, maka dia juga nggak maha pengampun saudara. Karena itu ini merupakan kabar baik. Karena dosa tidak bisa ditoleransi. Dan inilah yang menjadikan suatu ketenangan bahwa kalau memang manusia ini tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri, maka hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Kalau saudara perhatikan di Kolose 3 ayat 5-6, ada suatu kesamaan yang disamakan dengan penyembahan berhala. Dikatakan apa ayat yang kelima? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang apa saudara? Sama dengan penyembahan berhala. Stop dulu saudara. Kenapa? Kok itu disamakan? Karena waktu hati kita tidak lagi menyembah Sang Pencipta. Tetapi hati kita menemukan objek kesukaan kita. Menemukan kepuasan. Menemukan keamanan di dalam ciptaan. Bukan lagi Sang Pencipta. Maka sebenarnya kita sedang menyembah berhala.
Dan itu manifestasinya bisa macam-macam. Bisa percabulan yang artinya kita lebih mementingkan hedonisme kenikmatan seks lebih daripada sang pencipta dari seks itu tersebut. Kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat. Berarti kita lebih mementingkan keinginan duniawi kita lebih daripada bersekutu dengan Tuhan. Ini merupakan penyembahan berhala. Ayat ke-6, kita kembali ke ayat. Dikatakan apa? Semuanya itu mendatangkan apa saudara? Murka Allah. Saudara, kita perlu sadar bahwa Tuhan benci dosa. Kita perlu sadar bahwa kita manusia berdosa. Tidak punya pengharapan di luar Tuhan. Tidak punya pengharapan di luar Kristus. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh kabar baik Injil. Justru kabar baik Injil ini jadi bersinar dan menjadi kabar terbaik. Saat kita sadar bahwa kita orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. R.C. Sproul berkata, "The lie people tell themselves, I have nothing to worry about from the wrath of God. My God is God of love. If that's your thought, your God is an idol." Saya terjemahkan, kebohongan yang banyak orang katakan kepada dirinya sendiri. Oh, saya tidak perlu khawatir akan murka Tuhan. Sebab Tuhanku adalah Tuhan yang penuh kasih. Tok, saudara. Jika itu yang ada di pikiranmu, Tuhanmu adalah Tuhan palsu. Berhala yang kau ciptakan sendiri. Hari ini saya berdoa supaya saudara sadar. Jangan menciptakan versi Tuhan, versimu sendiri. Tetapi baca Alkitab. Kembali kepada Injil Kristus. Kembali kepada sola scriptura. Ubah lensamu, lensa worldviewmu dengan biblical worldview. Cara pandang melihat dunia dengan cara pandang yang Alkitabiah. Saya akan masuk ke dalam poin yang kedua. Bagaimana reaksi Harun dan apa yang Musa lakukan? Nanti waktu kita melihat apa yang Musa lakukan, kita akan masuk ke dalam gospel connection. Tapi kita lihat bagaimana versi Harun pada waktu dia dikonfrontasi dengan dosa. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun. Nah, saudara bisa lihat sini sebentar. Jadi Musa turun, dia marah, dia tanya sama Harun. Karena siapa yang in charge, siapa yang jadi pemimpin waktu Musa pergi? Harun. Dia tanya Musa. Musa tanya sama Harun. Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Ayat 22. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini. Saudara, lihat. Saudara bisa lihat sini. Waktu Harun dikonfrontasikan dengan dosanya. Apa yang terjadi? Loh, kan bukan salahku. Gara-gara bangsa ini, mereka yang minta. Aku suruh kumpulkan mereka emas. Aku cuma lempar semua emasnya dalam api. Dan simsalabim, keluarlah lembu emas itu. Dikatakan, dan keluarlah. Itu bahasa aslinya tuh seperti kayak magic. Boom, keluarlah. Bukankah tadi yang memahat, yang nyuruh memahat, yang nyuruh membuat itu siapa? Harun. Tetapi lihat, seakan-akan dia berdalih bahwa ini bukan salahnya dia. Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa kecenderungan dosa kita selalu merasa benar. Dan tendensinya selalu menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan situasi, kondisi. Pokoknya bukan dirinya yang salah, tetapi orang lain yang salah. Atau hal-hal yang lain yang salah. Saudara bisa lihat sini. Seperti Adam. Masih ingat saudara? Di kitab Kejadian 3 waktu Tuhan cari Adam. Adam, di mana kamu? Kemudian Adam bersembunyi. Dikatakan Kejadian 3, ketika aku mendengar bahwa Tuhan ada di taman ini, aku menjadi takut sebab aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Tuhan bilang sama Adam, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara lihat, apa yang dijawab oleh Adam? Gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Loh, saudara bisa lihat gak? Dikonfrontasikan dengan dosa.
bukannya bertobat, malah berdalih. Bukannya bertobat, minta ampun, malah menyalahkan siapa? Perempuan yang kau tempatkan. Jadi tiba-tiba jadi salahnya Tuhan. Bayangkan saudara. Gara-gara perempuan, lah terus yang ngasih perempuan siapa? Tuhan. Berarti ini semua bukan salahku, ini salahnya Tuhan. Saudara, berapa kali saya berconversation, saya counseling, saya ngobrol dengan banyak orang. Pastor, ini semua terjadi gara-gara istriku. Pastor, kamu gak kenal sih istriku. Pastor gak kenal sih suamiku. Oh, pastor gak tahu sih anakku. Oh, pastor gak tahu sih mamaku. Pastor gak tahu sih karyawanku, bosku. Oh, pastor gak tahu sih pemerintahku. Oh, pastor gak tahu sih. Sampai akhirnya gak ada lagi yang disalahkan. Akhirnya pastor, ini salahnya Tuhan. Semua orang disalahkan. Situasi disalahkan. Pokoknya diriku selalu benar. Inilah total depravity. Inilah kerusakan total manusia. Bahkan sampai akhirnya kehabisan orang yang Anda salahkan, kita salahkan. Akhirnya Tuhan pun jadi salah, saudara. Saudara, inilah keadaan manusia. Saya berdoa supaya kita sadar. Mungkin bukan cuma hanya Anda yang tertampar. Hari ini saya pun juga tertampar. Karena saya sendiri juga sering sekali berdalih. Saya sering sekali berpikir bahwa itu bukan salah saya. Saudara, saya perlu kasih saudara sebuah kebenaran. Orang pasti akan mengkhianati saudara. Orang pasti akan mengecewakan saudara. Orang akan berdosa terhadap saudara. Orang akan berbuat jahat terhadap hidup kita. Kenapa? Kita hidup di dalam dunia yang menuju kepada kebinasaan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Apa yang menjadi reaksi kita pada waktu orang melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita? Itu sebenarnya tetap salah kita. Jangan bilang, saya itu mestinya sabar. Tapi sabar saya ada batasnya. Oh, kan gitu kan. Saya itu mestinya ya enggak mau melakukan itu. Tapi gimana? Saya terus dipojokkan. Bahkan tikus saja kalau dipojokkan pasti dia akan menerkam yang menyerang. Saudara, akhirnya kita harus tetap bertanggung jawab terhadap dosa kita. Nah saudara, apa yang Musa lakukan? Nah kalau kita lihat ayat yang ke-30. Musa berbeda sekali, merupakan kontras dari Harun. Nanti kita akan lihat bagaimana Yesus, manusia sejati, Allah yang sejati, betapa kontrasnya dengan manusia berdosa. Betapa kontrasnya dengan Adam yang berdalih. Kita akan lihat ayat yang ke-30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Saudara, kalau saudara melihat di sini, Musa menjadi mediator. Untuk apa? Menjadi jembatan pendamai. Bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan sedang marah dengan murkanya. Bahkan dikatakan di sini ceritanya ada 3.000 orang binasa, mati karena dosa itu. Dan apa yang terjadi? Terjadi perpisahan lagi. Tuhan tidak bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena ada dosa yang luar biasa. Dan dari situlah Musa menjadi mediator dan menjadi jembatan pendamai. Disinilah kita akan masuk dalam gospel connection. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-31 dan 32, Musa melakukan sesuatu yang saya rasa ini merupakan anugerah Tuhan yang memampukan Musa untuk berkata-kata seperti itu. Yang menjadi bayangan akan apa yang akan terjadi dan dipenuhi di dalam perjanjian baru. Dikatakan, lalu kembalilah Musa, ayat 31, menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Ayat 32, tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara bisa lihat sini. Wow, what a prayer, saudara. Seakan-akan mulia sekali ya saudara. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa Musa. Karena sebenarnya doa Musa ini berbicara tentang bayangan yang akan datang. Musa berdoa, Tuhan ampuni bangsa
dosa bangsa ini. Kalau nggak diampuni nanti hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Seakan-akan kalau Musa sudah terdaftar di surga, hapusin aja biar aku nggak masuk surga, biar bangsa ini yang masuk surga gitu ya. Ngomongnya gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan. Kalau sudah baca ayat 33, makanya nanti baca di rumah saudara ya. Ayat 33, Tuhan nggak mengabulkan doanya itu. Tetapi kalau saudara perhatikan, kenapa kok dalam anugerah Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mendorong Musa untuk berdoa seperti ini, dan sehingga doa Musa harus dicatat seperti ini. Karena siapa Musa berani berkata seperti itu? Dia manusia berdosa, manusia biasa yang tidak sempurna, yang tidak bisa menanggung dosa bangsa Israel. Dia meminta Tuhan untuk berbelas kasihan. Tetapi disinilah kita bisa melihat bahwa Musa adalah gambaran dari Musa yang sempurna yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Saudara masih ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau bisa Tuhan, cawan ini, cawan yang aku harus minum, yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dia bilang, biarlah ini berlalu Tuhan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu-lah saja yang jadi. Mengapa dia berdoa seperti itu? Karena dia tahu, seperti Musa yang meminta Tuhan hapus namaku dari kitab kehidupan. Yesus pada saat itu, Tuhan lewatkanlah cawan ini. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena dia tahu Yesus harus menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Yesus, dia akan dikhianati oleh sahabat-sahabatnya, dikhianati oleh murid-muridnya, dia akan ditinggalkan semua oleh sahabat-sahabatnya. Yesus tahu dia akan ditinggalkan Bapaknya pada waktu dia berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia harus terpisah dari Bapaknya. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Musa adalah gambaran dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna. Saudara, perjanjian lama sudah diganti dengan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah gambaran dari penyelamat, sang pembebas yang sempurna. Bangsa Israel memang jatuh dalam penyembahan berhala, tidak bisa keluar dari penyembahan berhala tersebut. Tetapi kita semua yang adalah Israel yang baru, kita memiliki pengharapan yang sempurna di dalam Yesus Kristus, sang pembebas kita yang agung. Ibrani 9 ayat 15, versi bahasa Indonesia masa kini. Ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya Kristus menjadi apa saudara? Pengantara untuk suatu perjanjian yang baru. Supaya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah dapat menerima berkat-berkat abadi yang telah dijanjikan oleh Allah. Semuanya itu dapat terjadi karena sudah ada yang mati, yaitu siapa? Kristus. Dan kematiannya itu membebaskan orang dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada waktu perjanjian yang pertama masih berlaku, saudara. Wow, Kristus adalah pengantara yang sempurna. Waktu bangsa Israel itu melihat Musa naik ke atas gunung. Musa naik ke atas gunung sebagai orang berdosa, tetapi Musa adalah simbol mediator, simbol jembatan pendamai. Yesus Kristus naik ke gunung, membawa kayu salib. Yesus Kristus naik ke gunung, karena dia tahu di atas gunung, Musa tadi bilang, hapus namaku. Yesus menanggung dosa Anda, penyembahan berhala kita semua, dosa kegagalan kita ditanggung. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada dia tidak perlu lagi hidup di bawah murka Allah, tetapi menerima kasih karunia Allah. Di Sinai 3.000 orang binasa karena murka Allah. Melalui karya salib Kristus, waktu Kristus naik ke surga, hari ke-50 setelah Kristus disalib, di Pentakosta. Saudara lihat paralelnya. Di Sinai 3.000 orang binasa.
Di Pentakosta 3.000 orang diselamatkan. Di Sinai mekanismenya eksternal. Di zaman Musa, di perjanjian lama, mekanismenya hukum Taurat. Mekanismenya pemeliharaan Allah dari luar. Mekanismenya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dari luar. Di perjanjian baru, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Mekanismenya bukan di luar, tetapi mekanismenya internal, di dalam. Karena Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kabar baik. Biarlah hari ini, kalau sudah mendengar ini, evaluasi hidup Anda. Apakah ada berhala-berhala yang sedang kau percayai dan kau pegang lebih daripada Tuhan? Bisa saja engkau ke gereja, bisa saja engkau berkata bahwa engkau orang Kristen, tapi engkau menciptakan versi Tuhan menurut keinginanmu sendiri. Saudara sedang menyembah berhala di dalam gereja. Yang ketiga, bagaimana aplikasi Injilnya? Saudara, ada ayat di Yohanes 6, ayat yang terakhir yang saya mau bacakan kepada saudara. Ayat 37, Yesus bilang gini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Saudara, kalau saudara mendengar khotbah hari ini dan saudara tergugah, saudara sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Dan siapapun yang datang kepada Yesus, dia tidak akan dibuang. Hari ini saya berdoa, kalau saudara tersentuh, kalau saudara tertegur, kalau saudara dibukakan, dicelikan, biarlah saudara meresponi. Secara praktis saja saya memberikan 3 hal yang kita bisa lakukan. Akui berhalamu dan bertobat. Yang setuju katakan amin. Akui saudara, berhalamu apa? Ada orang yang berhalanya adalah penerimaan. Ada orang yang berhalanya adalah kontrol. Dia berusaha mengontrol segala sesuatu. Ada orang yang berhalanya adalah comfort. Dia gak mau susah. Takut melarat. Takut menderita. Itulah sebabnya dia berusaha untuk mencari kenyamanan dimanapun dia berada. Dia mengumpulkan uang untuk membeli kenyamanan. Beda ya, ada orang yang mengumpulkan uang untuk mengontrol segala sesuatu ini untuk membeli kenyamanan. Saudara, ada yang berhalanya adalah pride, harga dirinya. Dia berusaha membuktikan kepada dunia bahwa dia worth something. He's worth something or she's worth something. Saudara, Yesuslah harga diri kita. Hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi Kristus yang ada di dalammu. Kamu gak berharga, tetapi Dia yang paling berharga rela bayar harga. Harganya sangat mahal, supaya kamu yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Ada orang yang berusaha diterima. Penerimaan Kristus, penerimaan Allah jauh lebih tinggi dari apa yang dilakukan dan diterima oleh orang. Karena orang bisa menerima kamu hari ini, kamu bisa banyak like followernya, tetapi begitu ada sesuatu terjadi, semuanya bisa menggosipkan kamu, mengecewakan kamu. Kamu bisa diterima oleh mertuamu hari ini, besok kamu bisa dirasani mertuamu. Minggu depan kamu bisa dibenci oleh pasanganmu. Penerimaan Tuhan adalah penerimaan yang mestinya kamu tidak layak terima. Tetapi kasih karunia Tuhan menerima kamu dan membuat kamu semakin serupa dengan Kristus. Kenyamanan kita, di mana kita bisa temukan kenyamanan? Di dalam dunia ini tidak ada yang bisa memberikan Anda comfort. That's why Dia, Yesus Kristus, He is our comforter. Bahkan Dia memberikan roh penghibur, namanya Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang tinggal paling dekat dengan kita. Kalau ngomongin kontrol, apa yang bisa kita kontrol? Hidup kita 5 menit dari sekarang kita tidak bisa mengetahui
dan meramalkannya. Kita bisa hanya memprediksi, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa kita kontrol masa depan. But Jesus, He is in control. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Saudara. Hari ini akui berhalamu, bertobat. Biarlah Injil Kristus menata ulang hatimu. Menata ulang hatimu. Membuat engkau supaya engkau bisa rest. Amin saudara. Apa yang menjadi obsesimu? Kalau obsesimu itu membuat engkau gak bisa tidur. Hari-hari ini orang terobsesi dengan pandemi. Terobsesi dengan masalah ekonomi. Terobsesi dengan berbagai macam hobi-hobi. Untuk mengisi kebosanan mereka. Itu pun juga pasti nantinya akan mengecewakan. Biarlah hari ini saudara mengakui berhalamu dan bertobat. Saudara izinkan, biarkan Injil Yesus Kristus menata ulang hatimu dan hidupmu. Kalau saudara melihat ada orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Injil, hidup mereka terikat oleh berhala-berhala mereka, doakan mereka. Biarlah mereka pun juga bisa menerima Injil melalui hidupmu menjadi kesaksian. Dan supaya Roh Kudus membuka dan mengubah hati mereka. Amin saudara. Saudara, dalam hidup saya pun waktu menyiapkan hal ini, saya harus berkhotbah kepada diri saya sendiri. Seringkali meskipun sebagai hamba Tuhan, saya sudah jatuh dalam berbagai macam penyembahan berhala. Ada kalanya kadang-kadang image seorang hamba Tuhan itu lebih penting daripada Tuhan. Ada kalanya waktu approval, orang memberikan saya pujian tentang khotbah saya, itu bisa menjadi lebih penting daripada penerimaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya pun terus harus bertobat. Saya pun terus harus mengkalibrasi hati kita. Biarlah hari ini, saudara, kita sama-sama mengkalibrasi hati kita. Sebelum saya berdoa, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Yet Not I, But Christ in Me. Dalam gelap ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta. Dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku. Dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Darah-Nya yang tercurah ampuniku. Dia begitu mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Setiap nafasku ku mau serta Yesus. Janji-Nya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku. Sampai nanti ku dipanggil ulang. Harapanku hanyalah pada Yesus.
dalamku, karena Dia Kristus dalamku, karena Dia Kristus dalamku. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah diberitakan. Hari ini kami diingatkan betapa mudahnya kami jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di mana berhala itu bukan berupa patung, tetapi berhala itu bisa apa saja. Bahkan pemberianmu bisa jadi berhala saat kami menjadikan objek kesukaan kami, objek keamanan kami dan kepuasan kami. Ampuni kami Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami membuat Allah-Allah versi kami sendiri Tuhan. Dan kami akhirnya kehilangan esensi dari Injil itu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi pengantara kami yang sempurna. Engkau menjadi jembatan penyelamat kami. Engkau menjadi pengantara kami yang mendamaikan kami dengan Allah yang kudus. Kami tidak perlu khawatir lagi, kami tidak perlu takut, cemas, stres. Karena kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Engkau udah melahirkan kami baru. Sehingga mekanismenya bukan lagi eksternal tetapi internal. Engkau ada di tempat yang paling dekat bersama dengan kami. Kegagalan kami sudah Kau tanggung. Semua kejahatan kami sudah Kau tanggung. Pengantara kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Penyelamat kami, penebus kami dan pembela kami yang sempurna. Terima kasih. Biarlah Engkau tata ulang hati kami, tata ulang hidup kami, dan biarlah pandangan kami hanya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, mendewasakanmu, memberkati engkau dan memampukan engkau untuk berjalan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Terima kasih Anda telah beribadah bersama kami hari ini. Kami berdoa iman kita semua dikuatkan dan kita semua bisa menghidupi Injil yang sudah kita dengar. Apapun musim hidup kita mau tetap berharap dan menaruh iman kita hanya kepada Kristus karena Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dan mungkin bagi Anda yang pertama kali bergabung dan ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang kami atau Anda tertarik untuk digembalakan, Anda bisa bergabung dengan kami di Zoom After Service Hangout setelah ibadah online pukul 8, 10.30 dan 16.30. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.